Suatu ketika ada seorang penebang kayu dengan dua anak dan ibu tiri mereka. Nama anak laki-laki itu Hansel, dan nama anak perempuan itu Gretel. Mereka hidup sangat miskin sehingga terkadang tidak ada yang bisa dimakan. Dan kemudian pada suatu malam dia berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana memberi makan anak-anak lebih jauh. Istrinya menasihatinya untuk memiliki anak di hutan, menyalakan api, memberikan sepotong roti masing-masing dan meninggalkan mereka di sana, tidak semuanya mati kelaparan. Tapi si penebang kayu tidak setuju. Dan sampai saat itu, istrinya membujuknya bahwa dia akhirnya setuju. Dan anak-anak, karena kelaparan, juga tidak bisa tidur dan mendengar semua yang dikatakan ibu tiri mereka kepada ayah mereka. Dan saat orang tuanya tertidur, Hansel diam-diam bergegas keluar rumah. Bulan bersinar terang, dan batu putih berkilauan seperti koin. Hansel mengantongi sebanyak mungkin yang dia bisa. Kemudian dia kembali ke rumah dan anak-anak pergi tidur. Di pagi hari, ibu tiri mendatangi anak-anak itu, memberi mereka masing-masing sepotong roti, dan mereka semua pergi ke hutan bersama. Dalam perjalanan, Hansel melempar batu putih satu persatu. Ketika mereka sampai di tempat terbuka, ayah saya mulai menyalakan api. Dia memerintahkan anak-anak untuk duduk di dekat api dan memastikan bahwa api tidak padam, sementara mereka dan ibu tiri mereka akan mencari lebih banyak kayu bakar. Mereka duduk, lelah, dan tertidur. Ketika anak-anak bangun, itu adalah malam yang gelap di sekelilingnya. Dan ketika sebulan penuh telah terbit di langit, Hansel memegang tangan adiknya dan pergi, mencari jalan melalui kerikil, yang berkilauan seperti koin baru, dan menunjukkan jalannya. Mereka berjalan sepanjang malam, dan saat fajar mereka datang ke rumah ayah mereka. Beberapa waktu berlalu. Dan anak-anak kembali mendengar bagaimana ibu tiri suatu malam mulai memohon kepada ayah mereka untuk menyingkirkan anak-anak. Dia menolak, tetapi istrinya tidak mau mendengarkannya, dia mengutuk dan mengungkapkan segala macam celaan kepadanya. Ketika orang tuanya tertidur, Hansel, seperti yang terakhir kali, ingin mengumpulkan batu, tetapi ibu tirinya mengunci pintu, dan anak itu tidak dapat meninggalkan rumah. Pagi-pagi sekali, anak-anak diberi sepotong roti masing-masing, bahkan lebih sedikit dari waktu sebelumnya. Dalam perjalanan ke hutan, Hansel mencabik-cabik bidak di sakunya dan melemparkan remah-remah itu ke tanah. Ibu tiri membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Sekali lagi api besar dinyalakan, dan sang ayah memerintahkan anak-anak untuk mengawasi api sementara mereka dan ibu tiri mereka membelah kayu lagi. Saat jam makan siang tiba, Gretel membagikan sepotong rotinya dengan Hansel. Dan mereka tertidur. Kami terbangun saat malam yang gelap tiba. Dan kemudian 1 bulan tiba, dan mereka berkumpul dalam perjalanan, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun remah-remah, karena ribuan burung beterbangan di hutan telah lama memakan remah-remah itu. Jadi anak-anak berjalan sangat lama, tetapi mereka tidak bisa keluar dari hutan. Tiba-tiba, jalan membawa mereka ke gubuk. Saat mendekat, anak-anak melihat bahwa rumah itu semuanya terbuat dari roti dan biskuit, dan jendelanya terbuat dari gula murni. Hansel mengulurkan tangan dan mematahkan bagian atap, sementara Gretel pergi ke jendela dan mulai menggerogoti jendela. Dan kemudian pintu di gubuk terbuka lebar, dan wanita tua itu keluar, bersandar pada kruk. Hansel dan Gretel sangat ketakutan sampai-sampai mereka melepaskan informasi dari tangan mereka. Dan wanita tua itu baik hati dan mengundang mereka ke gubuknya. Sudah ada banyak makanan di atas meja, susu, kue, apel, dan kacang-kacangan. Setelah makan malam, wanita tua itu membuatkan 2 tempat tidur bersih untuk anak-anaknya, dan Hansel serta adiknya mengira mereka ada di surga. Tetapi wanita tua itu hanya berpura-pura menjadi penyayang, tetapi sebenarnya dia adalah seorang penyihir jahat yang membangun pondok rotinya untuk tujuan ini untuk memikat anak-anak. Pagi-pagi sekali, saat anak-anak sedang tidur, dia mengambil Hansel dan memasukkannya ke dalam sangkar kecil. Dan dia memerintahkan saudara perempuannya untuk melakukan semua yang diminta penyihir jahat itu. Wanita tua itu memutuskan untuk menggemukkan bocah itu untuk dimakan nanti. Jadi Gretel mulai memasak makanan paling enak untuk Hansel, dan dia sendiri hanya punya sisa makanan. Beberapa waktu berlalu, dan bocah itu tidak menjadi gemuk. Kemudian wanita tua itu tidak mau menunggu lebih lama lagi, dan memutuskan untuk memasak dan memakan Hansel. Dia memerintahkan Gretel untuk menyalakan kompor dan mengoleskan air. Ketika kompor sudah hangat, wanita tua itu menyuruhnya naik ke atas kompor dan melihat apakah sudah cukup panas. Jadi dia ingin mendorong gadis itu ke dalam api dan memanggangnya. Tapi Gretel tahu apa yang ada di pikirannya. Dia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana masuk ke sana, dan meminta penyihir itu untuk menunjukkan dirinya. Wanita tua itu marah dan naik ke dalam oven.
Kemudian Gretel mendorongnya dan membanting penutup di belakang penyihir itu. Wow, betapa mengerikan wanita tua itu melolong. Gretel sementara itu bergegas ke Hansel dan membuka kandangnya. Setelah membebaskan saudara mereka pergi ke kamar penyihir, di mana ada kotak-kotak mutiara dan batu berharga di semua sudut, mengisi kantong mereka dengan mereka dan pulang. Selama beberapa hari anak-anak mencari jalan pulang. Hutan tampak semakin akrab, dan akhirnya mereka melihat rumah ayah mereka di kejauhan. Betapa senangnya dia melihat anak-anaknya hidup. Hansel dan Gretel menuangkan semua mutiara dan permata yang mereka ambil dari penyihir itu ke lantai. Tidak perlu memikirkan tentang makanan. Dan mereka mulai hidup, dan bersukacita. Dan sang ayah mengusir ibu tiri yang jahat itu keluar rumah. Suatu ketika hiduplah seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Segala sesuatu dalam hidup mereka berdebat, hanya satu hal yang hilang, lelaki tua dan perempuan tua itu tidak memiliki anak. Suatu ketika lelaki tua itu meminta untuk membuat roti jahe dalam bentuk manusia kecil. Wanita tua itu melihat ke dalam gudang, dan hampir tidak ada tepung yang tersisa. Dia mengambil mangkuk, menggosoknya di sepanjang kotak, menyapunya di sepanjang dasar, dan segenggam atau lebih dari 2 genggam dikumpulkan. Wanita tua itu menguleni adonan dengan krim asam, dan ketika dia menggulung roti jahe di atas meja, dia mengambilnya dan membuatnya dalam bentuk seorang pria kecil, dengan lengan, kaki, dengan kepala. Dan taruh di oven. Setelah beberapa saat, wanita tua itu datang untuk melihat apakah roti jahe sudah dipanggang, mengambilnya dan meletakkannya di jendela agar dingin. Pria roti jahe mendingin, berbaring, tetapi tiba-tiba bangkit dan berlari secepat mungkin keluar rumah, dari jendela ke bangku, dari bangku ke lantai, melintasi lantai dan ke pintu, melompati ambang pintu ke beranda, dari beranda ke halaman, dari halaman ke gerbang, lebih jauh dan lebih jauh. Wanita tua itu memanggil suaminya, dan mereka berdua mengejarnya. Tapi tidak mudah untuk menangkap manusia kue jahe. Sekarang dia sudah sampai di ladang di mana para petani sedang mengirik tanaman mereka. Berlari melewati, pria roti jahe berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua dan pria tua itu, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para petani mendengar ini dan mengejarnya. Tapi, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa mengejarnya. Seorang pria roti jahe berlari ke lapangan tempat mesin pemotong rumput sedang memotong rumput. Berlari melewati, dia berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para pemotong rumput tidak tahan dengan ejekan seperti itu, semua orang bergegas mengejar si pembuat roti jahe. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa mengejar. Dan ke arah lelaki kecil, sapi itu sedang berjalan, dia berteriak kepadanya bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Sapi itu marah, dan juga mengejar manusia kue jahe itu. Hanya dia yang tidak bisa mengejar. Dan seekor babi bertemu dengannya. Pria kecil itu berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari pria tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor babi memekik dan berlari mengejar. Hanya saja dia tidak bisa mengejar, dia terlalu gemuk. Seorang pria roti jahe berlari di sepanjang jalan, dan seekor kelinci bertemu dengannya. Pria kecil itu berkata bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dia dengan mudah akan melarikan diri darinya juga. Kelinci itu mendengar ini, dan mengejarnya. Dia juga tidak dapat mengejar pria kecil itu, hanya kelinci yang melihatnya. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor serigala bertemu dengannya, "Aku akan memakanmu," kata. Dan lelaki kecil itu menjawab bahwa dia telah melarikan diri dari perempuan tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Serigala itu menggeram dan berlari ke arah manusia kue jahe, dan dia menghindar, dan berlari secepat yang dia bisa. Hanya serigala yang melihatnya. Seorang pria roti jahe sedang berlari, dan seekor beruang besar bertemu dengannya.
Pria kecilnya tidak takut, tetapi berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor beruang ganas menghentakkan kakinya, dan mengejarnya. Tapi beruang itu terlalu lambat untuk mengejar si pembuat roti jahe yang cepat. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor rubah bertemu dengannya. Rubah itu sangat licik, tetapi lelaki kecil itu tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, karena kebiasaan, dia mulai berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dari beruang, yang artinya dia akan dengan mudah lari darinya juga. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia sangat tua, tidak mendengar apapun. Dia mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya. Mematuhi roti jahe konyolnya, dan mulai membual lagi. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia masih tidak mendengar apapun. Dia semakin mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya lagi. Pria roti jahe setuju, dan kemudian saja dia memulai lagi, saat Rubah menerkamnya dan makan. Dan pria kue jahe tidak lagi membual tentang